sudah ada Bang Franky. Anjing, Bang lagi. Kayak di interview di podcast orang, tai. Ini apa ya? Gue mencoba bikin ngobrol aja sih sebenarnya. Kan udah lama tuh, gue udah nggak ngobrol depan kamera nih. Iya. Sebenarnya kaku Frank gue. Kenapa? Iya, udah nggak pernah depan kamera lagi. Selama ini kan di belakang mulu. Di belakang PC ya? Nah, di depan PC. Ini di depan kamera, itu di depan PC, bro. Nah, makanya. Ini kan di A2P nih. Oh iya. Mau coba balik lagi. Siap. Gue udah ngobrol sama si Miko kan, terus dia nanya, kenapa sih mau bikin konten lagi? Terus. Iya, ya bikin aja gue bilang. Iya. Soalnya gue jujur udah nggak dapet feel sebagai seorang editor sebenarnya. Karena terlalu banyak kerjaan kantor. Iyalah. Yang dibikin di rumah tuh nggak ada, Frank, sebenarnya gue. Oh, di luar kerjaan kantor tuh nggak ada tuh ya? Nggak ada, freelance pun jarang banget, sumpah jarang. Jadinya gue nggak bisa ada yang gue kulik sebenarnya. Makanya kenapa gue bilang si Miko, yaudahlah coba bikin lagi lah gitu. Yoi. Dia tetap nggak ketemu mau apa yang dibikin. Gitu. Oh. Ya kalau buat sekarang mungkin ya ngobrol paling enak lah buat ngecairin lagi menurut gue. Soalnya kan si Miko kan bikin konten bapak-bapak kan. Iya, di TikTok. Mengurus Mariam dan kura-kura. Iya. Gue mengurus kucing. Ngelatih anak jalan. Nah, Iya ya. apa ya? Jadi awal mula yang harus dibangun apa nih, Frank? Chemistry-nya gitu. Jadi selain chemistry lah, kalau chemistry nanti mungkin ya gue sama Miko dulu. Iya, TikTok-nya ya. Secara buat gue dulu nih. Yang udah lama nggak ngonten, lu bayangin. Oh, ya kayak manasin mesin lagi aja bro kita bro. Kan kita dari dulu behaviornya emang ini kan, memang pengkonten lah, kreator lah kita bro. Kalau nggak bikin nggak bisa. Nggak bisa, emang harus bikin. Makanya yang kayak siapa yang udah keluar tuh berarti Yaswin DC yang paling sombong kan. Terus Ari J, tetap semua tuh di ininya masing-masing, tetap di jalurnya masing-masing. Cuman memang mulai pemanasannya pasti kelihatan goblok dulu kayak inilah sekarang. Makanya nih Renu ngobrolin apa nggak tahu kan? Nggak ada ya, cuman pemanasan mesin aja. Iya sih, kerasa sih. Yang awal-awal apa ya, bisa nggak tahu, gue nggak bisa lepas sebenarnya ini. Dari? Di ini? Iya masih kaku, gue nggak bisa keluar sebenarnya, masih kayak nahan. Jadi nggak relax. Karena saya bukan kayak ngobrol jadinya. Karena ada kamera. Yang mantau, iya. Udah beda lah rasanya. Lu ngebayangin sih ya, maksudnya di ujung belakang sana tuh nanti ada orang yang nonton ya? Iya. Sekarang kayak gitu. Karena memang udah nggak biasa kan. Iya. Yang biasanya ya udah gue bikin di belakang kan, gue yang nonton. Iya. Sebagai editor. Sebagai editor. Motong-motong. Nah sekarang tuh kayak kebanyakan mikir, gue harus ngomong apa gitu. Jadi masih kaku. Anjing, ini gue kayak dejavu waktu gue baru masuk Froyo anjing. Oh iya. Kan lu yang nyuruh gue relax aja, santai. Sekarang gantian anjing. Santai aja bro, gak usah dipikirin di belakang sana siapa yang nonton. Ya oke, bener. Sekarang kebalik anjing. Ini sekarang gak bisa masalahnya. Gue kayak harus mencoba. Aduh, kayaknya harus bikin deh. Bikin tapi apa, mau ya. Kalau mau. Ya. Soalnya kenapa mau? Mungkin kan udah berkurang nih, gue ngerasa pamor gue nih. Oke. Mau sebagai konten kreator udah kelupa. Siapa yang masih ingat A2P? Nggak ada. Apalagi Mr. Kinur ya, sendiri. Gue sebagai post production juga kayaknya udah berkurang nih. Pamornya. Soalnya banyak yang baru ya kan. Daun-daun muda banyak lah yang edit lebih jago. Ya. Daunnet ya. Udah lama juga. Daunnet udah lama emang jago dia, udah suhu itu. Udah suhu. Ya akhirnya kayaknya harus eksis lagi sih kuncinya mungkin. Sampai akhirnya orang tahu dan familiar sama Mister. Apa ya, kayak mungkin nggak secara langsung mereka pasti akan nge-share lagi yang gue lakukan. Oh, anjing biasa tuh. Kucing gue biasa. Info, kucingnya Kinur suka lompat dari lantai ke kanopi. Jangan kaget ya. Gue sih kaget ya. Tapi urgensi untuk konten itu menurut lu dorongannya apa? Finansial kah? Kepuasan berkarya kah? Apa gitu? Nah,
kalau kepuasan berkarya, ingin berkarya lagi. Karena gue nggak merasa puas karena nggak ada yang dibikin, Frank. Kalau finansial ya udah pastilah. Aman lah ya. Itu mah enggak, maksudnya bukan aman. Tambah-tambah dikit. Tambah-tambah dikit sebenarnya. Cuman ya kalau ada lagi syukur gitu. Kalau harus ada sebenarnya. harus ada sebenarnya, harus ada. Maksudnya tujuan untuk dibikin itu kan untuk apa namanya, sengaja membantu-bantu lah. Iya. Nambah-nambah dikit aja. Walaupun bukan dari views kan. Utama ya. Cuman tadi niatnya adalah membuka peluang lagi untuk supaya gue diketahui gitu. Intinya itu. Apa yang bakalan dapet kira-kira kalau lu mulai dikenal orang lagi? Kira-kira dampak apa tuh yang dapet? Dampaknya yang pasti kan yang tadinya gue udah nggak sering bikin apa-apa nih. Ya udahlah, kalau misalnya nggak ada freelance, gue bisa bikin konten nih. Seneng-seneng ya? Seneng aja nih. Yang dimana ya udah, kalau misalnya pulang gawe, gue ngapain? Paling tidur. Istirahat. Udah, karena udah capek, nggak ada yang mau dikejar lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak puas. Oke. Idealisme gue nggak salurkan gitu, nggak kasih makan. Karena nggak ada yang dibikin. Kalau sekarang kan lu kan udah tahu misalnya nih, udah gawe, tapi masih ada konten yang dibikin untuk lu sendiri. Iya. Itu tetap masih tersalurkan gitu. Gue udah nggak ada sebenarnya. Makanya gue ngajakin si Miko lagi untuk bikin. Dari lu tuh ya datangnya ya? Bukan dari Miko. Dari gue ngajakin lagi. Waktu itu Miko ngajakin sebenarnya. Tapi lu nggak mau? Gue bingung nih. Mau ngapain gitu? Di tengah malam kita harus nge-live lagi kira-kira. Kayak nadanya nggak gitu ya? Kayak kok bisa tengah malam? Ya udah, ntar mau gimana nge-live? Ya udah pokoknya nanti nge-live lah. Wah nih, ya nanti mungkin ya diajak ngobrol yang berlah nanti gitu. Ini mungkin lagi apa namanya? Bangun tidur ya kan. Kebangun mimpi buruk ya kan, terus harus nge-live lagi, terus nelpon gua gitu. Bahaya banget tuh. Ya akhirnya ya udah, kayaknya emang harus bikin lagi dah, walaupun apapun itulah formatnya. Kalau dari gue emang pengennya ini apa namanya, bikin sketsa. Tapi panjang ya? Video panjang ya? Atau kayak Kevin sketsa pendek? Kayak Kevin, kayak May I See ya. Itu panutan gue. Di bawah 5 menit masih bisa lah ya? Ya, short, maksudnya short komedi 1 menit, maksudnya biar bisa dimonitor, monitor lagi, apa sih sebutan? Mirroring, mirroring ke Facebook mungkin. Iya, Facebook rame sih. YouTube Short kan rame juga. Rame juga, iya. Sama ke TikTok. Sama Instagram, udah 4 anjing, sekali bikin 4 Ki. Iya, makanya ya udah mirror aja gitu. Semuanya ya? Kalau misalnya kayak gini, ngobrol-ngobrol gini, gue nggak tahu formatnya yang dimasukin ke TikTok apaan biasanya. Ngobrol kayak cuplikan lucunya aja sih nanti paling keambilnya. Potongannya masukin. Iya. Ah, itu bisa kan banyak gitu. Malah ada itunya Ki, ada AI-nya yang motongin kan? Ada. Oh iya. Ada. Jadi nanti misalnya kita ada podcast sejam nih. Terus kita masukin nih, potongin jadi beberapa video, dipotongin tuh sama dia. Misalnya 1 jam jadi 20 video potongan gitu. Serius? Terus judulnya dikasih langsung sama AI-nya. Oh iya. Wah, menarik sih. Lu pakai juga kayak gitu? Gua sih enggak, karena kan konteksnya musisi-musisi yang gua bahas tuh kan ini sih apa? Niche banget kan. AI-nya kayak nggak ngerti gogon, skena gitu kan nggak tahu deh. Cuman waktu itu gue pernah nyoba, misalnya podcastnya Pak Gita Wirjawan gitu, ngomongin negara, itu ngerti dia motongnya. Oh dia tahu poin-poinnya kemana aja tahu. Poin yang ini kira-kira ngomongin pendidikan, ngomongin apa? Lah jago juga, gue lupa namanya tapi 3 huruf. Tapi langsung ngecakup itu. Iya. Cuman potongannya ya masih harus dibenerin. Hit or miss lah ya. Masih harus dibenerin ya. Iya benar. Menarik. Ya itu bisa tuh mungkin ya udah potongan-potongan bisa masukin ke TikTok. Ya, poin penting sebenarnya mah ya biar bisa gue ngedit lagi sih. Ngedit konten ya. Ngedit yang seneng-seneng. Ngedit yang pelan dulu lah, soalnya PC gue juga rusak sebenarnya. Yang ini? Iya. Yang bener loh. Iya. Dari kapan? Lemot parah. Masih berfungsi. Iya, buat buka CapCut bisa lah. Premiere nggak bisa. Premiere bisa, After Effects udah nggak kuat. Nggak tahu kenapa. Kayaknya harus gue benerin sih sebenarnya. Itu. Hardware-nya tuh. Hardware yang udah kena. Bener-bener kayak mungkin ini karena jarang diservis, terus emang udah partnya udah lama, jadi sering overheat. Oke. Jadi kalau lu buka 3D-an itu, wah render. Tapi emang kerjaan lu ngeri banget sih bro. Ya itu makanya, itu mungkin efek-efek dari yang dulu-dulu lah.
Apa tuh? Iya maksudnya nggak pernah gue maintenance tuh Oh, PC, iya. kerjaan yang masuk banyak, freelance ataupun dari A2P kan, A2P dulu kan ngeditnya di gue. Anjing udah berapa tahun tuh PC murah? Dari A2P yang live stream tiap malam kan itu? Iya dari waktu Aswin masih ngekos. Iya. Berapa? Masih gue Aswin 5 masih tahun ngekos. Ih lebih lah. Anjing, Sebelum COVID malah lebih, anjing. 2019. Udah lama banget ya. 2019 pertengahan gue inget. Sama Aswin tuh minta dianterin. Masuk tahun ke-6 bro ini bro. Shit. Itu belum gua maintenance, jadi ya mungkin dari sini ada keinginan untuk gua benerin mungkin jadinya. Kemarin kosong karena ya udah ntar dulu lah, gua ngedit di kantor. Iya cukup Bikin lah ya. konten kucing apa di HP. Tapi dulu waktu A2P waktu masih naik banget tuh. Ini lu berapa kayak apa? Seberapa nolong tuh buat pendapatan lo? Kayak berapa persen lah dapatnya? Kan gaji pasti berapa? 80 misalnya. A2P 20 misalnya. Itu paling ya Setengah-setengah tuh bisa. setengah. Buset. Gede ngebantu banget, anjing. setengah lumayan. Masa-masa jayanya waktu itu Gede banget. jayanya sebenarnya pas lagi kita baru awal masuk kerja gue di Layaria. Gue Layaria, Niko kan masih ngampus sama freelance tuh. Itu masa jayanya itu tuh bener-bener kayak ya gaji pas di Froyonion mungkin. Itu udah ngerasain gaji segitu. Belum dari brand. Gila banget. Di brand enak, brand sih, brand gede sebenarnya. Terus live stream nggak live stream belum terlalu gede dari AdSense. AdSense sama brandnya lumayan itu hitungannya. Iya. AdSense dulu gede sih ya. Lumayan. Iya, nggak kayak sekarang ya. Sekarang nggak, kayaknya dialihin ke shorts deh budgetnya. Sama kayaknya ini gua A2P juga udah nggak bisa ada AdSense-nya nih. Karena udah nggak sering upload. Oke. Polisinya mereka tuh lu udah nggak aktif nih. Ya udah kemampuan lu, benefit lu untuk AdSense itu udah dihilangin. Lu harus ulang lagi nih. Watch time lu harus dinaikin lagi. Pakai itu ya, syarat-syarat yang sekarang. Itu. Iya. Lu kan udah bisa ya lu ya? Belum tahu, gue nggak ngecek sih. Kayaknya lu harus mulai di mirror ke situ udah paling buat naikin. Udah sih. Udah kan 4.000 subscriber kan ya? Sama watch time-nya 100.000 ya? Enggak. Subscriber tuh 1.000. Watch time-nya 4.000. Oh, iya. Sama lagi, pokoknya nambah dia. ada lagi. Waktu itu cuma 2 poinnya yang gue inget. Terus yang gue lihat sekarang udah nggak kena semua tuh. Poinnya udah dihilangin. Tahu subscriber sekarang berapa? 100.000 turun kayaknya. Aduh, tapi udah cepet kan waktu Cepet, lagi mentok di cepet. Nggak naik lagi. Ya udah. Terakhir apa tuh? Konten terakhir apa? Konten terakhir kayak bikin masakan deh seingat gue. Oke. Bikin masakan sama live stream waktu terakhir pokoknya pas masih di studio tuh. Itu live stream. Sering live stream ya kan. Sekarang lagi banyak live stream kan Ki? Balik lagi. Geng-gengannya siapa? Ini Dean, Reza Auditore itu. Iya. Suka gue Reza Auditore. Itu tuh kayak Miko zaman dulu ya. Ada itu energinya. Ada, kayak sekarang energinya nggak ada deh. Si auditor maksudnya. Oh si iya, Miko itu ada. iya. Maksudnya mungkin bisa tapi nggak akan kayak gitu. Auditornya masih muda, dia mah masih anak-anak nongkrong. Iya pasti kalau live stream ya Dean kan, dia. Terus ya, apalagi cewek anak Bigetron kayaknya gue nggak hafal. Apa? Lupa gue namanya. Ya gue lupa. Yang lu follow tuh yang di TikTok, cakep banget nih Ki gitu. Siapa ya? Adel. Adel. Natasha Adelin bukan? Kayaknya itu kali ya. Yang waktu itu gue ke rumah lu terus ini cakep ini Ki. Lagi live ya. Iya, lagi live. Dia kan live mulu. Iya, gue nggak hafal gue. Konten kreator sekarang gue nggak hafal. Gue cuma ngikutin Adel doang karena shortsnya tuh rame banget Ki. Oh iya. Iya. Itu potongan dia live. Potongan dia dan dia sendiri yang nge-manage ya. Maksudnya kalau shortsnya Adel tuh bisa jutaan tuh rata-rata. Walah. Dan kan jarang ngeliat cewek cakep itu live stream tuh jarang banget. Cuman sekarang udah banyak sih. Kayak banyak nggak sih? Dulu nggak ada banget. Dulu jarang banget kan. Makanya dimulainya dari Anin, Adel, yang live stream kan. Nah sekarang mereka kayak bikin satu circle sendiri gitu. Walah. Jadi kayak naiknya bareng-bareng gerombolan gitu. Makanya seru. Nah, itu paling gue udah lupa sih maksudnya.
lupa dan nggak tahu apa ya sekarang tuh yang harus di Iklimnya. keep up gitu, harus diikutin karena apalagi ditambah TikTok itu apa ya, lautan banget sih. Segala tipe konten ada yang dulu nggak ada tuh sekarang ada. Ada semua. Ya. Dan masyarakat kayaknya pada nerima deh. Adobe dulu keluarnya terlalu muda, terlalu awal. Enggak lah. Iyalah. Bisa lah gitu. Cuman gue cukup pede sih Adobe mah bisa lagi. Bisa gede lagi gitu. Ya. Cuman kerjaannya jadi kayak muslim di kontennya itu. Ngapain emang? Dia kayak ternak mutan aja kan. Jadi ngewadahin aja, Bro. Iya sih. Jadi nggak perlu lu atau Miko. Jangan tapi ternakin orang aja. Kita ternakin orang jangan mutan tapi waduh maaf jangan ini ya. Nyari yang lebih apa ya? Kayak lu waktu masih muda lah gitu. Benar. Lu ngederek aja. Mereka yang kayak ini bisa. Iya. Sebenarnya banyak sih talent TikTok tuh yang bagus tapi ternyata nggak kena algoritmanya. Oh iya. Iya. Gua kan nggak terlalu gua cuman banyak musik doang kalau gua, Bro. Sekarang. Cuman kalau di situ emang pasti segmented nggak sih? Kalau TikTok ya? Kalau lu lihat musik udah keluar musik terus. Iya, musik terus. Dan kalau lu mau berubah algoritmanya harus lama banget ke scrollingnya. Oh iya. Jadi kayak ya lu spend kan algoritmanya kan belajar kan. Misalnya lu gua kan yang kenanya tuh musik, bola sama cewek cantik kadang-kadang kan. Ya udah ngetes aja tuh misalnya dia ngetes cewek cantik nggak kena, berarti si Aris lagi nggak pengen nih gitu. Cuman kan gue nggak banyak screen time TikTok gue maksimal sejam, Bro. Gue kayaknya juga gue nggak banyak sih, soalnya tetap masih di IG yang paling banyak. Kalau gue gue ngebatasin tapi sekarang sebenarnya, tapi kalau IG kayaknya apa ya, kayak buat post pribadi sama kalau konten cukup di reel doang deh orang-orang biasanya di reels. Terus pun itu pun nggak terlalu segmented. Misalnya lu kan emang suka liatin follow kucing, nah ini masih tetap random. Iya, tetap ada tiba-tiba motor cross gitu. Iya, masih dapat kayak gitu. Video-video ikan raksasa apalah gitu. Padahal udah nggak follow mancing kan. Iya, kayak apa? Cuman kayaknya kalau konten yang udah likes-nya 1 juta bakalan kena ke semua itu orang. Iya, kayak kena kalau di IG. Karena kan dibacanya kayak fenomena apa gitu kan. Nah, iya sih. Paling ya itu mau lagi di situ tuh. Nih cobain lagi, balik lagi nanti. Ya ngobrol dulu lah, konten ngobrol. Balikin dulu nih auranya ya. Iya, udah minus 1000 aura kalian. Udah terlalu mager untuk mau bikin konten sebenarnya. Iya sih. Karena belum ada ininya, Bro, belum ada sparknya aja. Nah, ini mungkin sekarang saatnya. Iya, udah ada kamera bagus, Bro. Sayang banget ini. Gila ya. Gila, masih ada dua apa ini sebenarnya mah. Apa? Masih barang-barang ada 2 HP sebenarnya. Ya nanti coba lagi lah. Cuman ini kayak ini audio terbagus. Kenapa anjing? Ini audio terbagus di konten. Sumpah. Sebelumnya pakai shotgun. Iya, itu kurang banget ya itu dulu ya. Gaung karena kan jarak apa? Penangkapan suaranya kan ya dari kamera iya. Sebenarnya. Iya benar. Nggak fokus ini kan deket banget. Iya, nggak fokus ke vokal. Betul. Ini paling bagus, Prek. Secara audio. Padahal cuma 600.000 anjing mic kayak gini. Nah, dulu kenapa nggak kepikiran dan beli? Iya, dulu apa sih? Sennheiser. Nggak mampu lah, Bro. Sennheiser mahal. Oh iya benar. Nggak mahal. Secara konten, anjing Sennheiser yang 1 clip on itu ya? Iya. Itu berapa tuh, mahal banget tuh anjing. Kan 1 2,5. Lu butuh 2 berarti goceng. Fuck. Untuk punya audio bagus dulu mahal banget ya. Makanya. Ini 600.000 loh, gila. Ya itu dia. Kadang kalau konten paling ya udah kalau pakai Rode. Ini apa? Mic podcast Pantek. Iya, itu juga tarik taruh sini kan. Kurang kan? Ya betul, tapi kan pilihannya daripada Rode nih, udah Pantek dekat sini, cangkup 2, tapi tetap masih gaung kan. Kalau ruangan lu kecil tetap masih gaung dan kosong gitu. Iya. Kurang. Sekarang ya konten kreator udah enak lah, mic dimudahkan ya. Wireless banyak, variannya yang murah. Apalagi gear
HP bisa. Kayaknya teknis bukan masalah sih. Sekarang udah enggak sih sebenarnya. Nggak perlu banget ya. Iya. Kecuali memang kalau buat apa yang upgrade lah, buat lu konten brand lah, misal lu jualan kan, ya nggak apa-apa sih pakai HP. Tapi sebenarnya kalau jual ke brand kan lebih bagus lu yang proper, karena Lebih laku ya. lebih laku dan brand pun wah lebih apa ini nih cukup oke nih gitu. Serius nih orang. Terus nih orang nih. Gue konten iklan pertama gue tetap pakai HP sih, cuman di TikTok ya. Di Instagram belum pernah gue dapet brand deal untuk sekarang ini. Iya. Ada deh yang Super Musik itu. Tapi nanti mungkin ada sih Frank. Brand rokok ya. Soalnya gue brand itu terakhir itu tuh ada ngejuriin film. Iya. Dari apa namanya brand motor. Anjing. Itu di saat baru kemarin yang memang gue udah sebenarnya pamor udah turun. Kenapa tuh tiba-tiba? Gak tahu, kayaknya kali nama orang dah yang tahu gua. Oh iya benar. Gitu kayaknya. Mahasiswanya tahu lo. Iya, terus udah nih Kinur aja kan jadi jurinya gitu. Tiba-tiba tuh gua ngejuriin short film. Udah lama gua nggak bikin film, nggak bikin short, nggak bikin konten, tuh ngejuriin. Tapi lu mau bikin konten apa bro nanti? Yang mana? Nanti nih kan mau comeback ceritanya nih. Kepikirannya bikin apa dulu? Ngobrol sih pasti ngobrol. Itu paling gampang sama ngerespon tren nggak? Respon tren berita? Bisa, itu juga bisa. Kan formatnya tetap ngobrol jadinya. Iya. Misalnya apa sih ngebahas konten meme TikTok gitu di sini. Sama aja sebenarnya konten ngobrol. Format lainnya tuh belum ada. Cuman si Miko kemarin responnya gimana kalau bikin kuliner. Ya. Oke. Ya. Mau kuliner apa nih? Ekstrim? Murah? Ekstrim kayaknya dia udah nggak mau. Udah nggak bisa kan? Kalau makan kuliner sabun gitu kan susah makan sabun. Masa balik lagi? Makan ya kalau dianya mau sih gue nggak apa-apa kan guanya di belakang kamu. Iya. Ya lu lah. Oh gini aja bro. Apa? Satu segmen dominannya lu. Maksud gue jangan dominan siapa-siapa. Satu segmen dominannya dia. Jadi belang gitu. Satu lagi dominan dua-duanya yang ngobrol. Ya apa? Paling itu sama kuliner belum tahu karena ya backlash juga sama konten kantor kan kuliner. Apa ya? Apa ya? Kalau podcast kan ya udahlah semua orang main podcast ya kan. Satpam kita pun siapapun podcast gitu ngobrol kayaknya. Ya ngobrol dulu lah buat sekarang ngebangun sampai akhirnya. Iya sih. Tahu nih, ya udah penonton kalau emang pengen nontonin lagi pengen kayak gimana. Tapi kalau ngobrol pun Ki harus ngasih opini yang nggak orang umum kan. Jadi misalnya semua orang benci lu suka gitu. Kalau semua orang suka lu benci. Iya, gitu. biar cepet naiknya. Contohnya kayak gimana? Misalnya semua orang muji-muji Jokowi gitu. Lu janganlah. Semua orang janganlah gitu. Ngebahas makanan gratis, jelekin makanan gratis, terus lu bagus-bagusin gitu. Iya, kena itu. Soalnya kan, iya kalau gue lihat ya, audiens TikTok tuh makin paling gampang di-influence gitu. Bener, kalau targetnya TikTok. Iya. Itu bisa. Atau kayak yang gue lakuin sekarang, gedein di TikTok, baru lu bikin sendiri lagi di YouTube gitu. Bisa. Jadi bertahap gitu Ki. Ngebangun gaungnya dulu susah banget kan. Memang. Kayak misalnya, ini cuman kalau misalnya lu bikin lagi lu bakal nerima kayak ini yang dulu A2P kan gitu. Gitu Pak, pasti. Ada familiarity orang kan. Itu iya. Sama paling, kita. Iya modelnya kan dari situ dari A2P makanya. Sampai akhirnya kan bikin ntar paling di TikTok udah ada, cuman kan nggak ada isinya kontennya. Konten lu ya? A2P nggak ada konten TikTok. Obat Cina itu? Ya udah gitu kan sketch itu nggak bisa dibikin tiap hari masalahnya. Obat Cina yang jualan orang Cina. itu bukan obatnya dari Cina anjay. Itu bagus, cuman nggak bisa dibikin apa ya masif gitu. Lu tiap hari nggak bisa syuting. Nggak bisa. Itu mungkin nanti gongnya lah, mungkin yang apa ya? Apa sih sebutannya? Grande. Konten tuh ada yang hero. Ada hero, ada yang hygiene hero dan gitu. Gue udah lupa lagi, sumpah. Kecil-kecil ya. Iya. Nah itu yang mungkin yang hero-nya. Yang 3 bulan sekali aja. Iya, 3 bulan sekali. Mungkin tiba-tiba mandiin Indomie ya kan. Mandiin sapi, mandiin marmut ya. Terus ini apa? Apa sih Ki? Kurbanin kornet.
Apa korbanin kornet lah. Saya ada kurban nih Pak dalam bentuk kornet, diterima enggak coba? Kayaknya kayak gitu dah kalau konsep kurban. Saya ada kurban dalam bentuk sosis, kira-kira diterima nggak ya Ustadz gitu? Atau enggak itu aja pemuda tersesat lagi? Ya, kayaknya sekarang gampang banget di ini dah. Kepleset ya? Dibikin treat gampang. Kena UITE itu bro. Iya, makanya ngeri. Kalau sekarang ngeri juga. Apalagi kita nggak ada backingan ya. Nggak ada. Kalau kena selengkat ya udah jatuh udah terus. Ada-adanya ya. Iya. Anjing. Udahlah, kayak yang aman-aman aja lah. Kalau aman lama naiknya. Tergantung sih amannya mungkin mengikuti polisi tidur. Polisi. Ikutin peraturannya inilah, itu kalau nge-TikTok. UITE. Itu kan parah kan, susah kan. Wow, gila bro. Parah kan, susah banget kan. Apa-apa kena copyright. Kasih musik dikit, musik yang nggak tahu tiba-tiba orang belakang nyetel musik, kena tuh. Kena. Terus Apalagi? Ini apa, gue kemarin nyantumin nomor HP di bio. Kena. Manajer gue kena. Nggak jelas lah. Nyebut nama brand. Nyebut nama brand. Itu nggak boleh kan kalau lagi live, nyebut nama brand nggak boleh. Terus toko ijo, toko oranye, itu nggak boleh. Tokopedia ternyata ya? Nggak boleh ngomong toko. Nggak boleh, dia tahu masanya. AI-nya tahu. Kalau lu nyebut itu. Shopee nggak bisa tuh? Nggak bisa. Shit man. Itu apa ya, susah banget sih. Sama ini apa namanya, nggak tahu terakhir sih ini Ki. Dia bikin second akun. Nah, kayaknya 2 itu ada di mirror. Oke, buat ngetes ini konten ya, kena enggaknya ya? Terus kena. Wow. Di ban yang secondnya. Goris tau nggak lo? Goris anak Iya, Goris. FS. Hilang kan akunnya? Emang iya? Iya. Ya, terus dia bikin lagi? Bikin lagi dari nol. Followersnya udah ratusan ribu ya. Cil. Ngeri bro, ngeri banget bro. Kayaknya repot sih. Lalu gimana tuh maintenance-nya? Gue kan aman. Ya itu kan main aman. Gue kan aman. Paling ngehook-ngehooknya di depan aja. Oh itu sih yang gue bisa share ke lu tapi gue nggak bisa share ke orang tuh. Itu tuh kayak misalnya 5 detik pertama hook gitu. Oke. Secondnya ada kayak ada title, ada subtitlenya gitu kan. Kayak misalnya judul gedenya ngehook orang, bawahnya itu subtitlenya itu ya nambahin konteksnya gitulah. Ya gitu-gitulah. Itu bisa tuh gue kasih tahu ke lu, cuman yang lain-lain nggak tahu gue. Iya itu juga harus, cepet banget itu mah. Itu wah bro, gue sekarang konten dulu kan seminggu sekali gue kan. Sekarang seminggu 2 kali, terus 1 di YouTube. Ya. Berarti 3 konten. Di luar ke studio sama ngurusin rumah sama ngurusin tai kucing kadang-kadang. Anjing kucing boker tai. Ya paling itu sih awal-awal mah. Tapi lu ngerasa kan konten tuh easy money banget kan? Kapan? Gue kalau ya pas dulu era itu iya. Konten ya. Iya. Maksudnya konten tuh easy job gitu. Iya sebenarnya. Iya kan? Lu ngelakuin yang lu suka, bayarannya oke. Bayaran oke. Terus nggak sering-sering kerjanya. Nggak sering. Iya. Bisa. Enak banget. Enak. Sebetulnya enak sih. Nah, nggak tahu apa namanya, gue sempat ini juga ketek tuh. Apaan? Di Facebook. Ketek apaan? Ini. Mana ya, orang bikin ini apa namanya? Apa sih sebutannya? Rekap. Rekap. Warung nasi Patova tuh. Apaan? Sejak WTF Indonesia episode terakhir tayang. Aduh, ya Pak. Dia ngerekap ini apa konten-konten kreator lama. Dunia. Konten kreator lama. H2DI disband. Gizi cabut dari YouTube jadi VFX kreator, udah nikah. Rekap. Mardia bikin banyak jingle, kemarin bikin buat Indomie New Jeans. Yang opening jadi Penguin Zero versi lokal. Oke. Miko Kinur Samari udah punya karir sendiri. Udah punya apa? Udah punya karir sendiri. Anjing. Karir tuh. Karir. Tim Tuan sudah ditelan zaman. Wah keras banget nih. Itu paling keras. Keras sih. Headline-nya. Keras itu. Skinny Indonesia 24 bubar tapi bikin konten lagi. Yeah. Ya kan dia di narasi. Iya. Kemal nggak ngomong easy lagi jadi sutradara. Goblok. Yang patah tumbuh akhirnya berganti. Masa kerjaan YouTube Indo udah berakhir. Waduh, anjing. Penting tuh rekap. Penting tuh. Rekap. Rekap YouTube banget kata angkatan pertama ya? Tiba-tiba banget. Lah, ngapain nih kata gue.
Oh ini orang nih. Viral, rame yang nge-tag lo. Itu rame. Cuman gue kagak gue respon. Iyalah. Gue baru tahu apaan nih. Wah penting banget nih rekap kata gue. Buku sejarah digital itu bro. Kalau dulu kan sejarah di buku sekolah gitu kan. Ini di Facebook anjing. Artefak kan ya bro. Tapi Facebook ini banget apa ya? Komunitinya masih solid banget. Kacau banget. Bagus sih Facebook emang. Kacau itu. Grup-grupannya lagi. Grup-grupannya parah sih itu. Itu parah itu. Solid banget itu. Jual beli juga kenceng banget itu. Iya, gue baru tadi jual kan ada komputer sepeda yang mahal itu kan. Gue jual tadi langsung, gue ngiklannya jam 9 pagi lah. Jam 6 COD di Ion Mall. Udah gitu gue masih ya ruginya nggak banyak lah gitu. Kan gue sepeda udah nggak ada kan. Iya. Cyclocom-nya itu komputer sepedanya gue bongkar-bongkar. Lah masih ada nih barang mahal lumayan gitu. Nih. Iya. Tapi gue sempet jualan juga sih di Facebook. Barang bekasan RAM gitu. RAM. Ya lumayan langsung. RAM PC? Iya. Anjay. Ya langsung nanyain, langsung banyak yang nanyain gitu. Kucing gue garuk-garuk pintu. Jangan. Minta keluar. Oh dia karena kita ngelihat kita di luar. Iya. Diminta keluar. Itu masih nge-record kan? Oh iya masih. Ya coba aja lah kalau nggak bikin konten kucing. Udah banyak konten kucing. Iya. Cuma sempat FYP kan. Konten kucing versi lu kan nggak banyak. FYP. Cuman abis itu nggak dikasih lagi. Kayaknya emang gitu nggak sih di TikTok? Lu dikasih FYP nih. Kena soundnya sih lu. Sound lu tuh waktu itu emang cara paling gampang FYP ngikutin sound lagi tren. Iya masukin kan. Dan di konten itu kan semua orang gendong anak kecil Ki. Plot twistnya si Rika gendong kucing lucu banget memang. Lucu banget tiba-tiba. Ya nanti selingan lah itu konten kucing. Waktu itu di A2P kayaknya enggak di A2P di Mr. Kinur waktu itu. Akun pribadi YouTube gua kan ini videoin Umang sama Touring ya. Iya sama Touring. Itu sebenarnya rame. Lumayan. Iya. Puluhan ribu itu. Cuman kayaknya gue pikir-pikir daripada gue pisah, ya udahlah kayaknya gabung aja lah. Gabung aja. Untuk gimana kalau digabung? Ya udah aja kan sebenarnya nggak apa-apa kan. Orang juga tahu itu lu sama Miko kan. Walaupun nggak ada Mikonya misalkan kan. Iya. Ini lagi porsinya Kinur nih gitu. Tahu lah orang mah. Dan kemungkinan viralnya kan lebih gede kalau berdua, bro. Betul. Tiba-tiba berhasil gitu. Kalau gue sendiri susah banget anjing. Iya, enakan ada tandeman sih Frank sebenarnya. Iya kan. Makanya gue bikin konten kayak ngomong sama cermin aja gue itu. Nah, gue masih belum bisa. Yang lu bilang bikin konten sketsa tapi sendiri. Kan itu banyak kan? Banyak. Nah, itu gue belum Niki bisa. Putra nah, gitu. Niki itu yang termasuk sukses. Iya. Aul. Iya benar. Yang ngomong sendiri sukses ya kan. Nah, gue belum dapet feel-nya. Ya nggak usah dapet. Ya. Feel-nya itu terlalu general bro, nggak bisa di breakdown. Kamera HP lu udah bagus, jam terbang lu tinggi sebagai content creator. Iya sih, sebenarnya ya bikin ceritanya sih. Kalau itu kan beda di cerita doang kan sebenarnya. Skripnya tuh kalau tapi kan buat eksekusi. hayalan lu liar Ki. Betul. Gue juga baru belajar nulis lagi setelah gue cabut dari Froyo kan. Iya sih. Maksudnya bikin skrip gitu yang tandemnya gitu. Bagusnya gimana, paragrafnya berapa. Cuman kalau kita karena dulunya konten kreator cepet belajarnya, kayak ini mah gini. Bisa aja lagi ya. Bisa. Walaupun lu lupa nih sebenarnya lupa lu nih. Sebenarnya lupa. Udah nggak tahu bikin apa dulu nih. Tahu ya. Tapi bisa tuh. Bisa. Kayak kalau sekarang gue udah autopilot bro ini. Misalnya gue baru besok nih kepikiran gue mau bahas ini suatu hari. Dalam bikin skripnya cuman ya 20-30 menit lah. Dan gue yakin ya ini 10.000 mah kena lah. Udah yakin tuh. Udah gitu makanya kayak gimana Kevin ya yang udah belasan tahun. Gue aja yang belum sampai setahun udah ada nih feel-nya ini kena nih. Sih. Ini viral FYP booming. Ada bro. Emang harus dibangun lagi. Soalnya sekarang misalnya gue bikin kan gue belum tahu nih. Iya sih. Dia tapi masih, cepet. Iya. Masih ngawang tuh. Ini harusnya bikinnya apa biar bisa naik lagi. Kalau lu kan udah udah tahu nih. Karena udah lewat. Karena udah lewat masa itu ya. Paling susah kayak 6 bulan pertama sih. Itu udah kayak gitu. Banting-banting setir kaca gitu banting. Terus stres banget bro.
Tapi pas 6 bulan, bulan ke-7 langsung dapat brand. Jadi kayak udah gue seriusin kali ya gitu. Ya bisa sih tuh. Kalau itu udah enak, Frank. Kalau sekalinya udah dapat brand, kayaknya udah ada benchmarknya tuh. Oh segini udah bisa dapat brand. Berarti bisa nih Gua bikin yang lain dia. Pakai kameranya, mic-nya lebih bagus. Gampang Bisa. sih. Awalnya juga A2P kayak gitu deh. Dulu HP. Di A2P dulu. Apa A2P ini aja ya? Vertical format semua ya, Ki? Jadi nggak usah YouTube gitu. Semua. Ya YouTube sebulan sekali misalnya. Bisa juga sih. Pakai approach kayak gitu. Kayak Kevin kan sekarang short mulu kan? Tapi karena kan tapi ini format dia kan memang sketsa. Nah, lu juga sketsa pendek. Orang sama Danila tuh pertamanya gongnya tuh sketsa dulu. Baru dia bikin yang ngobrol kan. Iya, itu tuh karena udah nyampe di rumah Danila terus si Suryo juga masih lama di situ. Suryo ininya Danila, roadman-nya. Ya udah akhirnya bikin konten ngobrol yuk, ayo gitu. Baru itu di YouTube kan. Baru di YouTube. Nah, ini sekarang mungkin dibalik kali karena di YouTube Short modalnya dulu. di YouTube. Iya, short dulu. Short dulu baru ke yang lain-lain. Kalau enggak yang konten panjang sebulan satu aja lah. Nggak usah ribet gitu. Tapi apa masanya? Nah, yang itu. diberikan apa? Ya, shorts juga. Betul pendek-pendek kan sitcom. Sitcom pendek ya. Nah, berarti harus bikin cerita dulu. Memang sebenarnya gue pengennya sketsa Bikin tuh, bikin cerita. iya, bisa apa ya? Production value-nya gede. Iya sih. Kevin kan udah gede lah production value-nya, orang ditawarinnya sketsa bukan ngobrol. Iya. Sketsa kan mahal. Mahal. Meai sih. Nulis skrip ya. Nulis skrip lu jual gede, ada production-nya ada, secara cerita ada, ide kreatif ideation-nya gede ada, gitu, ada. Jadinya ya terlihat bagus sama brand, jual bisa gede. Dan bikin orang ketawa kan susah ya. Susah banget kan. Iya, ketawa susah juga ya. Itu part di Miko dah kalau ketawa tuh. Lu setupnya ya, dia punchline-nya. Iya. Ya kalau nggak interview orang aja berdua. Bisa nanti ya kan? Itu ya mengundang-undang tokoh-tokoh ya. Tokoh YouTube lama. Tara Arts, wah anjing. Lah iya sih. Final Boss siapa ya? Final Boss lu siapa? Wah iya sih kalau Arab sih lu cuman soan sekali ke dia langsung lah gitu Ki. Balik lagi langsung kerat. Iya kalau itu mah iya, cuman kayaknya dia juga malas juga kali kayaknya mah. Udah kejauhan ya? Udah kejauhan. Ya kalau nggak approach-nya ya udahlah, kalau memang di zaman sekarang tadi Reza Auditore. Oh justru soalnya kayak yang sekarang. Iya. Iya sih, itu juga menarik sih karena kemungkinan besar orang-orang yang udah gede ada audiensnya sekarang dulu tahu lu. Ya. Pada tahu lu pasti. Ponco Iskandar. Iya kan? Kayak ke situ kalau bisa scene musik juga gede Ponco. Iya. Coba apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang memang kalau yang udah terlalu gede A2P. Nggak usah di A2P MIC. Iya. Itu nanti mungkin itu mah dulu lah gitu toh. Yang masih jalan tuh ada kok yang lain gitu yang sebenarnya tuh namanya gede. Pasti. Sekarang banyak gue yakin sih kreator sekarang rata-rata nonton A2P dulunya yang muda-muda ya. Iya, muda-muda sekarang udah seumuran gitu. Iya. Banyak, sebenarnya banyak. Cuman memang udah shifting aja. Pasti kan mereka gue yakin banget soalnya di Discord mereka tuh ya nonton Reza Auditore, Dean. Siapa nih? Nonton A2P yang di Discord. Oh. Mereka ke situ. Mereka nyari ya figur lain yang mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Iya. Nggak jauh-jauh sebenarnya. Sih. Kalau di comebackin ya pasti masih masuk sebenarnya. Apa comebacknya ini Ki? Kayak ada seriesnya gitu loh. Kayak misalnya episode 1, 2, 3, 4 udah ada dulu. Jadi continuity-nya ada terus maintain gitu. Bisa sih. Naik pelan-pelan dar gitu. Ya ntar judulnya Haris Franky doang. Anjing. Si ada tuh yang nyari gua Kak. Ya apalagi. Enggak lah. Ya gak apa-apa lah. Episode 00 aja, episode 00. Aneh angka sih. Kan ini kita nggak ngomongin gua doang anjing. Apa kabar Haris gitu doang. Kabar Haris. General banget Haris Azhar ternyata. Fathia Haris Ki. Ada Miko bisa sih, maksudnya bisa ntar mulai lagi ngobrolin si Miko, balikin awal lagi nih. Ceritain si Miko dulu lah kan bisa tuh. Terus balik nanya ke gue lagi nih awal gue masuk ke A2P. Gimana? Oh, ini beda-beda episode ya?
episode 1, Miko 2 lu misalnya gitu ya. Iya bisa. Itu kan ya udahlah dibalikin lagi memorinya doang nih. Iya Buat sih. nostalgia baru akhirnya ya udah bisa ngundang-undang. Buat ini ya, buat ya soft launching ya. Sama launching sama reminder aja. Iya, Reminder. iya kayak, guys, kita mulai lagi nih gitu ya. Iya. Paling gitu dah. Si Miko mah kayaknya udah biasa ngonten soalnya. Kan TikTok Udah juga, sering dia, udah dia kan jalan. Tapi dia nggak bercanda ya di TikToknya ya. Beda. Jadi Mungkin kan bawa-bapak aja, bapak. wibawa ya. Ya Tapi gue rasa sih dia butuh juga sih kayaknya itu. Tandemnya Butuh hal yang serius. bukan serius, yang bercandanya lagi. Oh, pengen ada porsi itu ya. Karena sosok yang seriusnya udah ada nih di Bapak Okim. Personal Nah, enggak itu ya? udah ada kan. Iya. Jadi tetap ngisi lah gitu, ada buat medianya buat ngisi. Porsi bercandanya dia. Nah itu bisa lah pelan-pelan nih. Kita mulai lagi ya kan. Pas lah ini Januari kan. Kenapa tuh Januari? Ya bisa di goalsin kayak bulan 6 misalnya udah bikin 12 video gitu. Iya, mesti setup goals juga ya. Iya sih itu sebulan juga. 1 lah gitu. Sebulan 2 lah gitu. Yang panjang. Iya. Nanti kan pas udah bulan ke-6 udah ngerti nih cara mainnya gitu. Baru bikin seminggu 1 gitu misalnya. Biasanya gue kalau spark awal nih bisa digasin banyak sih Frank sebenarnya. Masih ada gue apa namanya? Apinya tuh gas boleh kalau misalnya syuting 10 gas gitu. Tapi nggak tahu nanti nih kalau semakin ke tengah kerjaan kantor banyak. Aduh. Kayak mana nih? Kayak gitu. Ya bisa lah bro, cobain aja nih. Ntar kita tunggu Miko kesini, syuting lagi, ketemu Haris lagi. Harisin. Udah kemana tuh orang ya? Masih direct lah Harisin mah. iya. Tidak mati lah dia, mah Eksis tidak lah mungkin lah. Oh, ngomong sama Israel juga meledak sih bro. Bisa itu ngobrol sama Wah, Israel, bisa gawat. sih. Gawat. Mau case fire lagi kan? Eno, enggak susah Eno Bening suara. harus ke sono, terus kita datengin. Udah tai bet terakhir sekali main ke rumah gua nyebelin banget masanya, sumpah itu kesel banget gua. Kenapa sih? Hah? Kenapa dia? Kan ngumpul. Berak sembarangan. Agak berak masanya. Kenapa Eno? Juga datang ngumpul di sini kan anak kreator tuh. Ya. Dia tuh ini dijanjin sama si Alfiandi dijemput. Oke. Nah si Eno ngiranya dijemput di rumah dia di Depok sama si Alfi. Tapi bilang jemputnya di stasiun Cisauk. Iya. Iyalah. Nah Eno ngiranya di Depok. Cup banget aja. Nah telepon lah ke gua, Nur, gua di depan. Ya lu masuk aja, ngapain di depan gitu. Iya lu mana? Ya lu masuk aja gitu. Kalau di depan mah gua mikirnya depan komplek. Ya lu masuk aja kata gua. Kagak lah, gua di rumah. Hah? Di rumah? Maksud kata gua. Ya ini kan kata lu mau jemput. Kok bisa? Gua kagak janjiin dia mau jemput. Iya si Alfi bilang dia mau jemput, lu mau jemput. Terus kapan gua bilangnya? Lu bilang si Alfi lah kata gua. Kesel tuh gua. Oke. Kok bisa lu di mana? Iya, ini gua masih di rumah di Depok. No, lu pikirnya pakai logika. Dari Cisauk jemput tuh ke Depok, gua balik ke Cisauk ngapain? Kesel tuh gua. Tapi dia jadi datang nggak? Datang akhirnya dijemput Alfi. Bener jemput Tetep. Alfi. Iya, Alfi dari mana? Alfi dari BSD. Anjing. BSD Depok, Cisauk, BSD lagi anjing. Baik banget si Alfi sih. Enonya aja kurang ajar. Gawat. Enonya kurang ajar. Ya bisa. Ntar gue pokoknya mesti nyamperin dia sih. Gila. Pengen banget marah-marah Eno tuh. Sumpah ketemu. Marah-marah doang. Marah-marah doang. Nyebelin tuh orang, nyebelin banget. Iya. Ketemu di acara Komifuro. Wah gila kayak artis dia. Oh iyalah. Iya lah bapak wibu ya kan. Iya. Gak berhenti tuh disamperin. Sedap. Kayak Kevin di acara Kevin, itu. ya kan dia kan buka Penjin ya. Motion Anime ya? Itu juga ya. Komifuro Motion Anime dia kan buka pokoknya yang apa namanya? Pasar Jepang anime lah, Jepang ya. dia buka kan. Pasti ada. Itu udah gokil lah. Itu nggak berhenti itu. Bisa lah. Apaan lu tepuk tangan kayak pelatih lu anjing? Kayak pelatih di ruang ganti lu kayak gitu. Tepuk tangan. Bisa, gue yakin sama kalian mah. Ya kita coba nih.
coba meyakinkan Miko untuk coba syuting lagi sih sebenarnya. Dari guanya. Gua tahu sih kenapa dia nggak mau tuh karena belum jelas aja. Iya, dia karena pas dia nanya juga makanya dia mau bikin apa yang lu kejar gitu. Oh, ke lu. Iya. Anjing filosofis banget pertanyaannya. Ya karena memang gue udah tahu pasti dia ingin buat yang bisa didapetin balik gitu, timbal baliknya. Untuk kayak kita kan pasti kan lu bikin sesuatu nggak mau bikin doang kan. Iya, ada jenjangnya lah, ada prospeknya. Iya, prospeknya yang suatu bisa nggak nih ngedapetin sesuatu gitu. Itu makanya kenapa kemarin gitu nanya kayak sedetil itu, dia pengen tahu. Iya sih. Tapi tetap pembagiannya Miko dominan talent ya. Sepertinya ya. Kurang lebih lah. Ya masih sama lah sebenarnya kalau itu mah. Kayak A2P yang dulu lah ya. Ya sama. Kalau ngobrol-ngobrol ya masih tektokan ataupun makan gila masih makan gila anjir ya benar. Masih sama-sama lah gitu. Magil. Aduh, jelek banget. Makan gila. Ya, masih sama sebenarnya untuk porsi mah. Kalau sketsa juga pasti tetap masih ada gua. Di short film dulu Miko, talent masih banyak Miko kalau short. Soalnya ngedirect gua, ngedirect. Interview cewek-cewek. Ngedirect ngerekam mesti sulit masalahnya. Iya. Kalau nggak penulisan aja Miko iya, Miko penulisan. Kalau short dia bikin, gue yang direct yang apa yang dia tulis. Itu. Bisa lah bro. Sebenarnya sama-sama harus ada yang nandemin sih. Siapa ya sekarang ya di Indo ya kayak gitu ya? A2P. Jovi Dovi udah nggak terlalu gitu kan, udah jadi bos. Ya kan dia ngedirect narasi, beda. Yes, skalanya gede banget. Skalanya gede, beda lah. Marco Marlo podcast, cuman udah jarang kan? Udah jarang ya? Udah jarang. Oh. Udah nggak sekonsisten itu. Mereka juga kerja kan sebagai host di Volix. Oh. Ada job-joban gitu juga mereka. Kayak si Marco-nya di penyiar radio sekarang. Oh iya? Iya. Gue lupa sih. Ikutin sih. Paling apa? Podcast PWK. Close the door gue. Udah paling off PWK kan? Udah si Pras bikin sendiri kan? Ya Tuah kreasi. Tapi itu bisa jadi bisa jadi menghasilkan juga nantinya. Yang masih itu apa ya? Yang Vidi sama iya itu apa namanya? Udah apa sih itu? Yang di Om Deddy kan? Ya, masih di itu, masih di Kobuzir. Apa sih itu? Gue lupa, gue juga duta pertemanan itu ya. Gue juga masih kena cuman ini doang, cuplikan sih. Gak full nontonin podcast sebetulnya. Cuman yang circle gue kenal ya, mereka bikin podcast sih. Siapa? Harinya. Ya misalnya kayak anak layar ya, beberapa ada yang bikin podcast, Harits gitu, Dion dan lain-lain. Eno kan bikin podcast kan, yang wibu-wibuan sama sebenarnya formatnya sama gitu, nggak jauh. Karena ya konten paling gampang dan menarik sebenarnya ngobrol. Dan masih genre yang masih paling banyak di Twitch aja ya Just Talk. Paling gede itu genre live stream ya. Coach Justin. Just Talk namanya. Recap abis match ya. Oh iya. Misalnya Sabtu malam, Minggu pagi tuh ada tuh Just Talk episode 700 berapa bro. Nama genre di Twitch itu Just Talk. 700 anjing. Gede. Coach Justin itu memang. Lu mau ngincer crowd apa nih? Crowd bola menarik, musik menarik, Jepang menarik. Gini deh, kalau misalkan A2P ibarat general sih. Ya, gue wibu nih. Miko nggak sewibu itu. Film Baker nggak sefilm Baker itu. Iya. Apa? Bukan sineas ya. Miko bola. Sinepil. Gak mungkin lah, gak nyampe. Itu Miko bola, gue nggak bola. Iya, masing-masing aja. Iya sebenarnya ya itu doang. Sebenarnya ya udah secara yang ditarik ya general sebenarnya mah. Film kan? Film. Iya kalau nggak porsi film lu, porsi bola Miko gitu aja. Meme sih kalau meme pasti itu meme. Oh meme meledak sih bro. Meme pasti itu kayak meme dah. Meme paling kena. Miko ngirim ke meme ke gua. Gua ngirim meme aneh ke dia. Kadang Miko ngirim meme apa namanya? Difabel itu taibet. Gue bingung responnya kan. Gue ngirim meme jomok misalnya itu. Javier Stoy. Lu juga sama.
Itu juga sama ngirim Javier Stoy. Emang lucu banget gimana. Udah tahu tuh gue dia uploadnya setiap jam 12 siang anjing. Aneh banget ya. Gue upload mah jam 6 sore anjing. Rame saya kayak gitu. Sudah tolong ganti celananya. Sudah parah itu. Apa anjing gak jelas. Sudah bokerkah hari ini? Kirim ke teman-teman kalian yang belum boker. Terus main mata. Nah main mata pasti nggak pakai baju. Kembang api. Pakai topi fedora. Topi fedora. Ada mawarnya. Nah. Tapi bisa ya, pantas ya. Iya. Kayak laki banget, saking lakinya jadi gaya. Enggak ya sih sebenarnya. Jomok aja. Emang jomok aja. Memang dia tahu itu pelaku ya dia bikin terus kayak gitu. Pelaku. Jomok itu tuh apa sih Ki? Jomok. Jomok jokes homok. Astagfirullah. Gue nggak tahu, baru tahu nih gue nih. Itu juga dari yang live itu apa namanya? Live stream, tahunya kirim meme jomok ya itu. Tiba-tiba dikirimin apa namanya? Manusia silver tapi nggak pakai celana. Iya benar. Si ini juga gitu tuh jokesnya siapa sekarang? Si sih Ponco. Oh iya. Iya anjing, TikToknya lu lihat aja. Iya, sabar ya Azril yang itu. Iya, itu lah. Aku mau cukur bulu-bulu yuk. Ya, itu dia nge-remake kan, itu rame itu. Terus ini ya Pak, komen di Ivan Gunawan. Hah? Menggoda gitu doang. Terus emoji lidah. Anjing Ponco anjing yang. Iya, itu banget. Gua mau silaturahmi itu. Iyalah. Ngefans gua Mayashi. Meledak sih Ki. Parah sih, viral FVP booming. Apa lagi ya? Yang sekarang siapa? Formika. Ah iya Johan sih, Sturi. Johan tuh mau juga sih gua. Itu kan kayak pas the torch gitu ya. Johan, kalau di TikTok pasti Johan, kalau sketch terus siapa namanya? Aan. Kan ini masih Android ya, masih sama Formika juga. Iya, ini. Formika. Siapa yang konten Chinese? Kayak apa? Rambutnya gondrong panjang. Iya, yang Chinese ya. Kenapa gua lupa? Kayak mau dipukul Jonathan Abe ya? Jonathan Abe Macia, iya sama sketch juga. Itu juga sih. Hansen Betts. Bukan ya. Bukan dong. Iya. Hansen itu juga tai juga Hansen sih. Hansen boleh. Bang Niki Putra. Itu juga boleh itu. Niki nanti Putra. Bisa itu disamper-samperin lah. Bisa sih, dan itu kan komedi semua. Komedi. Ibaratnya kayak tukeran market aja. Aul juga. Gua Aul. Aul bisa sama Miko tuh masuk sebenarnya. Masuk. Wah, podcast sama Aul sih kelar sih, Bro. Ngobrolnya ya 15 menit aja. Ya cukup gawat lah, dikit-dikit aja kan. Dikit aja. Bener sih Aul sih gede banget anjing. Itulah paling ntar yang dikejar ke situ dulu. Sowan-sowan lagi kan. Gue tuh yang suka banget waktu si Indra Frimawan dulu bikin interview aneh itu Ki. Yang namanya Irigen. Iya anjing itu bagus banget ya. Itu dipatahin banget Frank. Kan kata lu kalau lu nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Itu patah itu. Cuma kalau gue mabuk bisa. Kalau lagi normal mah capek aja. Itu soalnya patah banget itu. Iya. Lu si Irigen lempar apa? Jawabannya nggak itu, beda jauh banget. Terus pas nginterview ini siapa yang si Frimawan ada yang interview di kamar mandi. Oh iya. Iya, di kamar mandi anjing. Tapi memang karena itu pembedanya Frank. Walaupun iya sih, parah banget sih itu. Ngobrol semua ngobrol, tapi itu beda. Itu gok sih itu. Sampai jadi segmen di Vindes kan? Iya. Namanya juga orang ngebakar-bakar tai. Ya itulah bisa. Ya paling cukup lah segitu dulu nih. Iya, manja ya. Abang Franky. Mic-nya Bro. Hah? Masih hidup kan? Iya mantep ya. Nanti minjem lah. Ini alat ke Bang Sejam gokil. Sejam Bro. Rata-rata segitu nggak sih? Hah? Rata-rata segitu nggak sih kalau podcast enggak, panjang? Gue kagum mic-nya sih sebenarnya. Belum pernah gue ngapain. Pernah selama ini belum pernah. Enggak, gue kontennya cuma 1 menit kan. Jadi tahu nih alat ini benchmarknya 1 jam lebih masih bisa. Hebat ya, hebat. Ini bisa nih. Buat yang mau coba-coba konten bisa nyewa mic. Bukan nyewa mic sama. Ini doang anjing. Ini bagus ya bentuknya. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menonton nih. Ada nggak kira-kira sampai habis? Ada sih. 2. Bener, gue feeling gue juga di bawah 10 lah. Tapi pas kayaknya gue terakhir iseng ngupload itu video gue sama si Miko bikin horror tolol teaser. Itu 1000. Padahal iseng aja. Terus pada nungguin bisa nih 2025 ada yang diupload.
Setahun sekali aja ya. Ini kita coba mulai ini. Iya, bisa. Oke lah, apa sih kalau di YouTube jangan lupa subscribe, like, and share ya kan. Iya. Gaungkan lagi kepada teman-temanmu yang seumuran dengan kita, zaman ada 2P ya kan. Iya. Beritahu kalau kita akan kembali lagi. Beritakan lah ya. Iya. Ya, sampai jumpa di video lainnya bersama, nanti ada Miko lah, ada kawan-kawan lainnya nanti kalau ramai sih. Minimal berapa nih? Episode 2? 1 juta. Buset, minimal anjay. Enggak lah, ya lihat aja sebenarnya gue biasanya benchmarknya adalah kalau 3.000 plus dalam waktu seminggu. 6 jam itu banyak. Banyak itu. Itu udah banyak. Iya. Benchmark YouTube itu pokoknya. Nanti soalnya kalau dulu ya, zaman dulu tuh. Kena 3.000, ada bacaan 3.000 plus, itu banyak. Oke, dalam 6 jam. Oke. Nah, itulah kita coba aja itu. Ya salah satu apa ya? Api lah mungkin biar kita bisa bikin lagi. Lanjut lagi. Oke, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Bye. Bye guys. Oh iya, itu ya.